Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan digital marketing communication perusahaan Shopee pada produk Shopee Food. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Siti Nurisa Asti Priyatna dan rekan-rekan saya, Nur Anissa, Davina Maharani, Alianesa Palupi, Jasmine Aurelia Putri, dan Jihan Salma Febrian. Langsung saja ke presentasinya, yaitu di sini ada latar belakang. E-commerce menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tercepat, khususnya di Asia Tenggara. Shopee sebagai platform e-commerce terkemuka mampu memimpin pasar berkat strategi digital marketing yang agresif, kreatif, dan relevan. Melalui kampanye seperti 99, 11, 11, serta kolaborasi dengan influencer dan brand ambassador. Shopee berhasil menarik jutaan pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Shopee merancang dan menjalankan strategi digital marketingnya dalam menghadapi tren dan perilaku konsumen yang terus berubah, serta mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan dan tantangan yang dihadapi di pasar digital yang kompetitif. Lanjut. Selanjutnya di sini ada profil perusahaan. Shopee adalah platform e-commerce yang didirikan pada tahun 2015 oleh Sea Group. Shopee telah berkembang pesat ke berbagai negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, serta ekspansi ke Taiwan dan Brasil. Di Indonesia, Shopee menjadi salah satu e-commerce terbesar dengan kampanye seperti gratis ongkir, diskon besar-besaran, dan promo 99 hingga 12.12. Visinya meningkatkan kualitas hidup melalui teknologi dan misinya untuk memberdayakan UMKM, memperluas akses digital dan menghadirkan pengalaman belanja yang terjangkau. Untuk layanan utamanya, yang pertama itu adalah marketplace B2C dan C2C, Shopee Pay, dompet digital, Shopee Food, layanan antar makanan, Shopee Live dan Shopee Mall, dan program afiliasi dan influencer. Lanjut. Lalu selanjutnya di sini ada profil merek atau produk jasa. Yang pertama itu ada Shopee Marketplace, yaitu adalah platform jual beli berbagai produk dengan sistem pembayaran aman dan perlindungan pembeli. Yang kedua ada Shopee Pay. Di sini dompet digital untuk transaksi online dan offline, top up mudah, banyak promo. Yang ketiga ada Shopee Food, layanan pesan antar makanan dari restoran dan UMKM dengan diskon menarik. Lalu yang keempat ada Shopee Mall, toko resmi brand ternama dengan jaminan produk original dan layanan premium. Yang kelima ada SPay Later, fitur beli sekarang bayar nanti dengan cicilan fleksibel dan diawasi OJK. Yang keenam, Shopee Live, fitur live streaming penjualan langsung, interaktif, dan harga spesial. Yang ketujuh ada affiliate program, komisi bagi pengguna yang mempromosikan produk lewat link afiliasi. Dan yang terakhir itu ada Shopee Express XPX, layanan logistik internal Shopee dengan pengiriman cepat dan pelacakan real time. Selanjutnya ada maksud dan tujuan dari DMS. Maksud dari DMS yaitu strategi komunikasi digital untuk mempromosikan secara efektif di tengah persaingan layanan pesan antar makanan. Dengan fokus membangun keterikatan konsumen melalui platform digital. Dan tujuannya yaitu pertama ada meningkatkan brand awareness, yang kedua ada peningkatan jumlah pengguna aktif, yang ketiga peningkatan engagement di media sosial, yang keempat peningkatan conversion rate, yang kelima ada memperkuat citra brand. Selanjutnya analisis produk atau jasa Shopee Food. Deskripsi produk Shopee Food adalah layanan pesan antar makanan dan minuman yang dikembangkan oleh Shopee. Shopee Food pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2001 dan dia telah hadir di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, dan lainnya. Layanan ini memfasilitasi konsumen untuk memesan makanan secara online dan dari berbagai restoran, kafe, hingga pelaku UMKM. Yang kedua ada Unique Selling Proposition atau USP. Keunggulan Shopee Food terletak pada integrasinya dengan ekosistem Shopee yang sudah sangat kuat. Pengguna dapat memesan makanan langsung dari aplikasi Shopee tanpa harus mengunduh aplikasi terpisah. Shopee Food juga menawarkan berbagai promo seperti diskon harian, ongkir, serta cashback melalui Shopify, jadikannya sangat kompetitif di pasar layanan pesan antar makanan. Yang ketiga yaitu strategi promosi dan pemasaran. Shopee Food memanfaatkan pendekatan pemasaran digital yang agresif seperti penggunaan influencer dan
Sebagai brand ambassador, kampanye viral di media sosial, serta banner dan push notification di dalam aplikasi Shopee. Shopee juga rutin mengadakan festival kuliner online dan memberikan insentif bagi pengguna baru, seperti diskon besar pada pemesanan pertama. Kampanye bertema lokal seperti promo rasa lokal juga membantu menjangkau konsumen dengan preferensi makanan khas daerah. Selanjutnya ada analisis lingkungan. Yang pertama ada strength, yaitu kekuatan. Yang pertama terintegrasi dengan aplikasi Shopee dan Shopify. Kedua, promo agresif, diskon, cashback, gratis ongkir. Brand awareness. Yang ketiga, brand awareness tinggi di Indonesia. Yang keempat, basic pengguna besar dari Shopee. Yang kelima, kemitraan luas dengan UMKM kuliner lokal. Lalu yang kedua ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada ketergantungan pada promo dan subsidi. Yang kedua ada cakupan wilayah terbatas. Yang ketiga loyalitas pengguna rendah. Yang keempat layanan pengantarnya belum efisien pesaing. Lalu yang ketiga ada opportunities peluang atau peluang. Yang pertama ada tren naik layanan food delivery. Yang kedua ada potensi ekspansi ke kota tingkat 2 dan 3. Yang ketiga ada inovasi fitur loyalty, personalisasi, live, dan kuliner. Yang keempat ada kerjasama dengan restoran besar dan cloud kitchen. Yang kelima ada meningkatnya adopsi pembayaran digital. Lalu yang terakhir ada threats atau ancaman. Pertama ada persaingan kuat dari GrabFood dan GoFood. Lalu yang kedua ada regulasi ketat dari pemerintah. Yang ketiga ada kenaikan harga bahan baku makanan. Yang keempat risiko kepuasan pelanggan menurut pengalaman yang keempat ada risiko kepuasan pelanggan menurun atau pengalaman buruk. Selanjutnya, ada analisis public SP. Yang pertama ada segmenting atau segmentasi pasar. Ini terbagi 4 poin. Yang pertama ada demokrasi, berusia 15 sampai 45 tahun dengan jenis kelamin pria dan wanita, dengan pendapatan menengah ke bawah hingga menengah ke atas. Status pelajar, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga. Lalu yang kedua ada geografis, fokus utama di wilayah urban di semi-urban. Jabodetabek, Surabaya, Medan, Makassar, dan kota besar lainnya. Mulai memperluas ke wilayah pedesaan melalui program seperti Shopee Center. Lalu yang ketiga ada psikografis. Yang pertama ada gaya hidup digital dan aktif di media sosial. Yang kedua responsif terhadap promosi dan diskon. Dan yang terakhir ingin pengalaman belanja praktis dan hemat waktu. Lalu yang keempat ada perilaku. Sering mencari produk dengan harga terbaik. Lalu loyal pada platform dan memberi banyak intensif, voucher, cashback, dan gratis ongkir. Lalu yang terakhir ada menggunakan aplikasi e-commerce secara rutin untuk kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, ada targeting atau penentuan target pasar. Yang pertama ada target utama, yaitu konsumen muda dan digital savvy, 15-30 tahun, yang akrab dengan belanja online. Lalu ada UMKM dan seller individu sebagai pembagian dari ekosistem marketplace. Lalu yang kedua ada strategi targeting. Mass targeting melalui kampanye nasional seperti 11-11 dan 12-12. Micro targeting lewat fitur personalisasi dalam aplikasi dan kampanye di media sosial. Lalu yang ketiga, alasan targeting efektif. Alasan targeting ini efektif. Yang pertama, populasi digital di Indonesia sangat besar. Lalu konsumen muda adalah pengguna utama media sosial dan e-commerce. Lalu yang terakhir, UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia dan Shopee memfasilitasi mereka berjualan online. Selanjutnya ada positioning atau posisi di pasar. Yang pertama ada diferensiasi utama. Ada gratis ongkir tanpa minimum belanja, fitur gamifikasi seperti Shopee Tanam, pembayaran integrasi via Shopify, dan Shopee Live dan Shopee Video sebagai bentuk engagement tambahan. Lalu yang kedua ada brand image. Yang pertama ada inovatif, menyenangkan, dan ramah pengguna, sering disosialisasikan dengan lagu-lagu ikonik dan kampanye viral. Dan terakhir dikenal karena promosi besar-besaran dan user interface yang sederhana. Selanjutnya ada digital advertising.
Yang pertama ada Instagram advertising. Yang pertama eh, membuat konten video berdurasi 15-30 detik dengan menampilkan situasi relatable seperti mahasiswa akhir bulan bingung mau makan apa. Lalu disisipkan ajakan mau makan enak cuman 1.000, cek Shopee Food sekarang. Lalu yang kedua ada Instagram Stories Ads dengan membuat video dengan format full screen dengan elemen interaktif seperti swipe up untuk claim voucher. Lalu cerita singkat seperti kamu lapar jam 10 malam, Shopee Food solusinya. Lalu yang ketiga, Instagram Feed Ads. Mengupload foto atau carousel menu favorit dari merchant lokal yang bekerja sama dengan Shopee Food. Lalu menggunakan caption informatif dengan promo menarik dan ajakan untuk klik. Yang keempat, Instagram Influencer Collaboration. Kolaborasi dengan Telegram kampus atau food vlogger untuk membuat konten review makanan Shopee Food. Dan diperkuat dengan hashtag seperti mahasiswa kenyang, anak kampus makan enak. Selanjutnya ada TikTok advertising. Yang pertama, TikTok in-feed ads. Membuat iklan muncul di antara scroll video. Dengan konten sketsa komedi tentang mahasiswa akhir bulan cek saldo M-Banking. Solusi, Shopee Food promo. Lalu yang kedua ada TikTok hashtag challenge. Membuat kampanye dengan hashtag misi kenyang Shopee Food. Pengguna diajak bikin video makan hemat lewat Shopee Food. Lalu dilengkapi dengan hadiah harian dan voucher menarik bagi partisipan. Lalu yang ketiga, branded content collaboration. Bekerja sama dengan TikTok influencer populer seperti misalnya mahasiswa, food review, anak kos TikTok untuk membuat konten gaya hidup hemat dan lucu. Contohnya, ngedate murah pakai Shopee Food. Bisa banget. Lalu yang keempat ada TikTok Ads. Membuat iklan yang menampilkan konten terbaru dan kreatif agar dapat menjangkau lebih banyak pengguna tanpa terlihat seperti iklan biasa. Selanjutnya ada digital promotion. Strateginya yaitu fokus pada meningkatkan frekuensi pemesanan dan menarik pengguna muda atau mahasiswa. Yang pertama ada voucher harian otomatis, diskon harian, contohnya seperti 10.000 off minimal belanja 25.000 plus bebas ongkir sesuai waktu makan. Yang kedua ada promo tematik mingguan, tema yang berganti tiap minggu seperti minggu jajan hemat, diskon 60%, Rabu rawon, weekend kenyang, atau flash sale. Yang ketiga, flash sale. Flash sale makanan. Menu spesial harga dari 1.000 sampai 5.000 di jam terbatas dengan promo ciptakan FOMO. Yang keempat, kode promo influencer dengan diskon eksklusif via kode influencer untuk mendorong engagement dan konversi. Yang kelima, ada ShopeePay Cashback, yaitu cashback 30% untuk pembayaran via ShopeePay untuk mempromosikan ekosistem Shopee. Yang keenam, gamifikasi dan misi seperti tantangan seperti pesan 3 kali per minggu untuk hadiah voucher tambahan. Selanjutnya digital direct marketing. Strateginya yaitu untuk fokus pendekatan personal dan terukur melalui media digital. Yang pertama ada push notification personalisasi, notifikasi otomatis sesuai waktu atau lokasi pengguna seperti untuk mendorong pemesanan saat jam makan. Yang kedua, email marketing campaign, email rutin yang berisi rekomendasi menu berdasarkan riwayat, promo khusus, dan info fitur baru. Yang ketiga, in-app message and banner. Banner atau pesan pop-up personal, contohnya seperti diskon 30% untuk ayam geprek favoritmu. Yang keempat, Shopee Food Reminder Chatbot. Chatbot AI kirim pengingat otomatis sebelum makan, belum pesan makanan, makan malam, yuk cek rekomendasi. Selanjutnya, digital personal selling. Strateginya yaitu untuk fokus interaksi real time dan hubungan personal dengan konsumen. Yang pertama, Shopee Food Live atau Shopee Live.
siaran langsung bareng host atau influencer, mereview makanan, kode promo eksklusif, lalu ada juga giveaway voucher interaksi langsung. Yang kedua, chat interaktif dengan Shopee Booth. Rekomendasi otomatis via chat berdasarkan lokasi dan waktu. Bisa dialihkan ke CS untuk bantuan lebih lanjut. Yang ketiga, personal chat follow up pengguna yang batal pesan, dikirimi diskon dan rekomendasi menu serupa. Yang keempat, interaksi influencer di komentar DM. Influencer aktif balas komentar seputar rasa, menu, dan promo untuk membangun kepercayaan. Selanjutnya, digital public relations. Strateginya untuk fokus membangun citra positif dan hubungan kuat dengan publik melalui platform digital. Yang pertama, artikel online dan press release. Publikasi di media seperti Detik Food, Kompas ID in Times untuk membahas promo, kolaborasi, dan inisiatif sosial. Yang kedua, kampanye sosial digital seperti hashtag Shopee Food Peduli, berbagi makanan, dukung UMKM lokal, dikemas lewat konten video dan media sosial. Yang ketiga, engagement komunitas online. Aktif di media sosial dan komunitas, contohnya seperti Foodies mahasiswa, sesi Q&A, dan diskusi interaktif. Yang keempat, kolaborasi influencer dan food blogger. Ulasan jujur dari food influencer terpilih untuk membangun kepercayaan lewat brand ambassador mikro. Yang kelima, manajemen krisis online. Tim PR digital aktif pantau dan respon cepat terhadap isu atau kritik untuk komunikasi yang terbuka dan solutif. Lanjut, ada anggaran. Di sini digital, yang pertama ada digital advertising. Untuk rinciannya ada iklan berbayar di Instagram dan TikTok, Reels, Feed, In-Feed, Ads, boosting konten, promosi, dan flash sale. Untuk estimasi biayanya ada 20 juta. Lanjut, ada boosting konten, promosi, dan flash sale. Untuk estimasi biayanya 5 juta. Total dari digital advertising kedua itu ada influencer ads campaign 3 micro influencer. Untuk estimasi biayanya ada 31 juta. Yang kedua lanjut ada digital promotion. Rinciannya ada program voucher cashback dan diskon harian. Untuk estimasi biayanya ada 25 juta. Dan hadiah atau insentif tantangan misi gamifikasi untuk estimasi biayanya ada 5 juta. Untuk total dari keduanya totalnya 30 juta. Lanjut, yang ketiga ada digital direct marketing untuk push notification dan email marketing tools atau berlangganan dan pengelolaan data. Itu estimasi biayanya ada 3 juta. Dan desain banner dan personalisasi atau influencer atau agensi itu estimasi biayanya 2 juta. Totalnya dari keduanya 5 juta. Untuk yang keempat ada digital personal selling, produksi live, Shopee Food, dan pembawa acara atau host dan konten. Itu estimasi biayanya 4 juta dan hadiah giveaway saat live-nya 2 juta. Untuk totalnya 6 juta. Lanjut yang kelima ada digital public relation, penerbit artikel media online atau media partnership. Estimasi biayanya 7 juta, video dokumentasi kegiatan sosial Shopee Food 3 juta, aktivasi kampanye sosial atau distribusi makanan dan lain-lain 5 juta. Totalnya dari ketiganya totalnya 15 juta. Lanjut yang keenam ada monitoring dan evaluasi. Untuk rinciannya ada tools analitik dan laporan kampanye digital, tahu data studio Meta Ads Manager. Untuk totalnya itu ada 3 juta. Dan yang ketujuh, yang terakhir ada kontingensi atau 10% dari total anggarannya, biaya tak terduga selama pelaksanaan itu totalnya ada 9 juta. Lanjut. Ada kalender kegiatan. Untuk periodenya untuk minggu pertama sampai ke 1 sampai 7 Agustus, kegiatannya ada riset audiens dan tren makanan, finalisasi konsep konten, produksi visual, dan copy ads. Untuk detailnya, targetkan segmentasi mahasiswa dan pekerja muda. Lanjut ke minggu kedua, pada tanggal 8 sampai 14 Agustus, untuk kegiatannya, mulai iklan Instagram dan TikTok, kirim email promo mingguan, launch promo, diskon makanan siang. Untuk detailnya, mulai dijalankan di jam makan siang dan malam.
Untuk minggu ketiga, tanggal 15 sampai 21 Agustus, untuk kegiatannya Shopee Live 1, review menu dan giveaway. Dan lanjut ada flash sale Shopee Food, publikasi artikel media online. Untuk detailnya ada campaign PR pertama dan interaksi langsung dengan audiens. Untuk minggu keempat, tanggal 22 sampai 31 Agustus, ada kampanye sosial dengan hashtag Shopee Food Peduli, kolaborasi komunitas lokal, influencer review menu favorit, dan ada libatkan kampus dan komunitas makanan mahasiswa. Lanjut minggu ketujuh, tanggal 15 sampai 21 September, untuk kegiatannya ada aktivasi konten, makan bareng influencer, dan penguatan konten testimoni. Untuk detailnya ada testimoni mahasiswa dan food blogger di repost di TikTok dan Instagram. Lanjut ada minggu ke-8 pada tanggal 22 sampai 30 September. Untuk kegiatannya ada evaluasi akhir seluruh DMC dan laporan kampanye digital sama rekomendasi untuk kampanye berikut. Untuk detailnya ada analisa dari Google Analytics, TikTok Ads, dan Shopee Insight. Lanjut. Selanjutnya ada evaluasi dari kampanye digital marketing communication DMC Shopee Food untuk periode Agustus sampai September 2025. Untuk hasil utamanya yang pertama yaitu brand awareness meningkat khususnya di kalangan mahasiswa dan pekerja muda. Yang kedua, transaksi harian naik 15% terutama saat jam makan siang dan malam. Yang ketiga, anggaran terpakai sekitar 94,5 juta dari estimasi 99 juta dengan efisiensi 4,5 juta. Untuk performa kanal digital, yang pertama Instagram dan TikTok Ads, jangkauan dan interaksinya juga tinggi. Selanjutnya email dan push notif, open rate-nya 60% dengan konversi tinggi saat jam makan. Selanjutnya untuk Shopee Live dengan rata-rata 7.000 penonton per sesi dan dengan 1.500 voucher digunakan. Selanjutnya ada digital PR melalui kampanye Shopee Food Peduli dan publikasi di 5 media online yang menciptakan citra positif. Selanjutnya ada evaluasi pelaksanaan tepat waktu. Semua kegiatan kampanye mulai dari rencana, produksi, aktivasi, dan evaluasi berjalan sesuai jadwal. Dan dapat ditarik kesimpulan bahwa kampanye berhasil membangun engagement, kepercayaan, dan peningkatan transaksi. Strategi ini direkomendasikan untuk momen besar berikutnya, seperti 11.11, Harbolnas, dan juga Ramadan. Lalu berdasarkan pemaparan tadi dapat kita tarik kesimpulan dan saran bahwa strategi DMC Shopee Food dengan pendekatan Sostek memberikan arah yang jelas untuk memperkuat posisi di pasar pesan antar makanan. Meskipun unggul dalam integrasi ekosistem Shopee, persaingan dengan GoFood dan GrabFood menuntut strategi yang lebih agresif. Fokus utamanya adalah peningkatan brand awareness, akuisisi pengguna, lalu transaksi aktif dan penggunaan Shopee Pay melalui konten digital, kolaborasi influencer, dan promosi. Dengan rencana aksi terstruktur dan kontrol ketat, strategi ini berpotensi meningkatkan pangsa pasar dan loyalitas pelanggan. Selanjutnya, Shopee Food juga disarankan untuk memperluas jangkauan ke kota tier 2 dan 3 untuk mengurangi ketergantungan pada promo, serta meningkatkan fitur inovatif seperti rekomendasi AI, dan program loyalitas. Selanjutnya, kolaborasi dengan mikro-influencer kampus dan integrasi antar fitur Shopee juga perlu diperkuat. Evaluasi berbasis data perilaku pengguna pasca kampanye juga penting dilakukan untuk keberlanjutan strategi. Jadi mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata dan lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.